Selamat siang Bapak Ibu. Yahoo. Saya perkenalkan, nama saya Federni Sulu, Sarjana Pendidikan, Unit Kerja SMP Negeri 3 Mau, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Melalui kesempatan ini, saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara. Melalui hal ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan YouTube yang telah saya kirimkan dalam pelaksanaan PPL dengan judul mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra melalui cerita pendek. Demikian, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Selamat siang semua. Silakan masuk satu persatu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kembali saya menyapa anak-anak kami. Selamat siang. Yahoo. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Mungkin di kelas ini telah dijadwalkan siapa yang akan memimpin kita dalam doa. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas doa yang dipimpin oleh anak kami. Sebelum kita lanjutkan, pertama dulu Bapak mengecek kehadiran dari siswa-siswi kami. Ketua kelas mana? Ya, bagaimana ketua kelas? Apakah semua hadir pada hari ini? Oke, terima kasih. Bagus, karena pada hari ini banggakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini, pertama dulu kita coba mengulas kembali apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nanti ada kaitannya pada pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Mungkin pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai materi berbicara tentang karya sastra. Ya tidak? Ya. Masih ingat? Coba menurut kamu, apa kira-kira pengertian dari karya sastra? Silakan. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif oleh penulis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Mungkin anak kami kelas 9 di siang hari ini, Bapak begitu mengucapkan terima kasih. Mengapa? Pertama dulu, anak-anak kami masih mengingat apa pembelajaran yang telah kita ikuti, yang telah kita pahami pada minggu yang lalu. Sengaja pada kesempatan ini, Bapak kaitkan pembelajaran minggu yang lalu karena ada kaitan utamanya pada materi kita di siang hari ini. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam membaca cerpen. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada beberapa seperti yang telah tertera di atas ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mengidentifikasi unsur implisit cerita pendek. Itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tadi Bapak coba tampilkan satu teks cerpen. Melalui teks cerpen itu nanti saya minta kepada anak-anak kami untuk mencari
menemukan apa informasi dari cerpen yang kita baca itu. Jadi ini saya berikan, nanti saya bagikan teks cerpennya, dan setiap siswa nanti dapat menyimpulkan apa isi cerpen itu dan apa unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Bagaimana bagi ya teks cerpennya? Saya tidak keliling lagi, saya bagi melalui meja depan. Apa judul cerpennya? Arti persahabatan. Karena tanpa saya sebut namanya satu persatu, adakah yang bisa mengungkapkan kembali isi dari cerpen berjudul Arti Persahabatan tanpa saya ujuk? Ada tidak? Ada. Siapa yang bisa kira-kira? Oke, silakan berdiri. Kesempatan buat yang lain. Jadi terima kasih dulu untuk anak kami PSP. Mari kita berterima. Tadi teman kita telah mengungkapkan apa yang dia dapatkan dari cerpen itu. Pertama dia mengatakan ada tema, yang mana temanya tadi berbicara tentang sahabat sejati. Kemudian dia menceritakan dalam cerpen ini ada yang namanya tokoh. Salah satu tokohnya di situ tadi dia mengatakan tokohnya siapa? Rizka. Jadi ada dua. Mungkin ada lagi yang... Oke, anak kami si Rika, silakan. Mungkin satu saja. Sudut pandang cerpen. Silakan. Mungkin di sana tadi ada yang tunjuk tangan. Coba menurut kamu apa kira-kira yang bisa kita ungkapkan lewat cerpen ini? Silakan. Amanat. Amanatnya kepedulian dengan sahabat merupakan perbuatan terpuji. Baik, itu saja. Oke, terima kasih. Pertama sekali dulu kita nanti akan membaca sebuah cerpen lagi. Ya, ini bukan cerpen Arti Persahabatan lagi. Nanti cerpennya Bapak bagikan melalui LKPD. Ya, di dalam LKPD nanti anak-anak kami bisa melihat ya apa cerpen itu dan apa kegiatan yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca cerpen nanti di depan kelas hasil kerja dari setiap kelompok. Bisa dibantu sampai di situ dulu? Bisa, Pak. Artinya setelah bekerja setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ketika presentasi itu nanti, maka pilihlah 2 orang dari setiap kelompok yang mewakili kelompokmu untuk menyajikan hasil diskusimu di depan kelas. Setelah itu, ya, setelah mereka tampil, setelah mereka menjelaskan mengenai hasil diskusi mereka, kelompok yang lain silakan Anda menyampaikan tanggapan. Tanggapan dalam arti boleh dalam bentuk saran, boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk kritik, bergantung LKPD-nya dan akan saya bagikan kepada anak-anak kami. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Nah, baik. Mungkin dari halaman depan kita lihat mungkin ada yang menulis. Silakan dengarkan penjelasan Bapak. Ya. Tadi kita sedang bekerja mengenai tes cerpen berjudul Bapak akan menyebutkan dari sini
ya, siapa yang akan maju di depan ya untuk menampilkan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain nanti menanggapi hasil diskusi dari kelompok penyaji. Silakan. Ya, silakan di sebelah sini. Jangan, ya. Silakan di sana. Enggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 1 untuk membicarakan Diskusi kelompok 1. Jika ada tanggapan dari kelompok yang lain, maka kelompok 1 telah mempersilahkan. Silakan kalau ada diberikan kesempatan. Kami dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa alur dari cerpen tukang pijat melindungi? Ya, coba diulangi pertanyaannya nak biar jelas kepada kelompok penyaji. Silakan. Kami dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa alur dari cerpen tukang pijat melindungi? baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dijawab oleh teman kami. Baik, terima kasih kesempatan yang saya untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya, apa alur dari cerpen tukang pijit keliling? Jawabannya adalah alurnya adalah alur maju. Kita persilakan kelompok 4 untuk menyajikan di depan. Silakan. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Sri Dara, perwakilan dari kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Pertama, kami membahas tentang unsur-unsur industri pada cerpen tukang pijat keliling. Temanya adalah misteri, tokoh, satu Darko, karakternya ramah, misterius, tulus. Kurik, karakternya susah cerdas cerdas, keras kepala. Sapura, karakternya sama, penjuri. Bincik, tidak peduli dengan sesama. Latarnya ada dua, yaitu latar tempat dan waktu. Latar waktunya ada dua, yaitu siang hari dan sore hari. Latar tempatnya satu di kampung, dua di pemakaman, tiga di jalan, di warung beras jaket, di rumah Pak Lurah, di Kudus. Sudut pandangnya orang ketiga sebagai pengamat. Amanatnya satu, jangan menjadi orang yang sombong dan tamak. Dua, jangan memanfaatkan seseorang untuk buruk. Tiga, jadilah orang yang ramah. Demikian saja diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami silakan ulang. Kami dari kelompok 3 mau bertanya, siapakah untuk utama cerpen tukang pijat ini? Untuk menjawab pertanyaannya, kami memberikan waktu kepada teman kami atau kepada teman kami. Silakan. Baik, yang sudah dijawab oleh kelompok 3, katanya terutama adalah Darko. Baik, apakah kelompok demikian saja diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaklumi. Baik, silakan terbuka. Bapak begitu bangga atas usaha, atas hasil kerja Anda, sehingga setiap kelompok bisa mempresentasikan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi
tugas di setiap kelompok. Kiranya hal ini ke depan, jika ada diskusi-diskusi seperti ini, ya kita tingkatkan lagi kerjasama, cara berpikir, sehingga apa yang kita tampilkan dapat diterima oleh orang lain. Kalau kita ataupun Bapak simpulkan, mungkin dari pertama tadi kita sudah memulai, ya kita sudah membahas cerpen yang berjudul Rapi Persahabatan. Kita lanjutkan lagi dalam bentuk kerja kelompok. Kita membahas mengenai cerpen lagi yang berbeda judul mengenai tukang pijat keliling. Mungkin di antara anak-anak kami, ya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang apakah materi yang sedang kita bahas pada kesempatan sore hari ini? Sebelum Bapak simpulkan, saya berikan dulu kesempatan buat anak-anak kami, ya mungkin Anda bisa menyimpulkannya tanpa saya sebut nama. Silakan berdiri. Oh ya, silakan si Novi dulu. Sebagai kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dalam baca cerpen kita harus memahami isinya atau kesimpulannya, sehingga dapat kita memahami tentang apakah cerpen tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu kesimpulan yang boleh kita tarik, yang boleh kita jadikan sebagai rangkuman. Pertama tadi mungkin telah disampaikan oleh temannya, ya salah satu dalam cerpen itu kita sebagai pembaca wajib memahami isi dari cerpen itu. Mengapa? Mengapa harus kita memahami isinya? Agar kita mengerti, agar kita tahu bagaimana jalan cerita dari cerpen itu, dimulai dari awal hingga selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan inti di sini bahwasanya dalam cerpen itu tidak terlepas oleh unsur intrinsik dan unsur apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Beberapa kesimpulan dan penilaian materi kita mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Jadi untuk lebih memahaminya, untuk lebih paham kita mengenai materi ini, maka pada kegiatan terakhir ini, kegiatan penutup ini, ya, Bapak coba memberikan satu soal evaluasi, dan setelah itu nanti Bapak melakukan penilaian berdasarkan tuliskan struktur yang terdapat pada cerpen yang berjudul Arti Persahabatan. Silakan 5 menit. Silakan. Setelah itu nanti anak-anak kami yang telah selesai mengerjakannya langsung serahkan di depan di meja Bapak. Ya, silakan antarkan di meja Bapak. Silakan. Biar Bapak mulai. Nah baik, anak-anak kami, Anda telah menyelesaikan penyelesaian evaluasi, soal-soal evaluasi, dan telah melakukan penilaian, dan saya kembalikan, ya, kertas jawaban Anda biar tahu Anda, ya, bagaimanakah nilai yang Anda dapatkan. Saya tidak menyebutkan nama, tetapi saya lihat namanya, saya antarkan di mejanya masing-masing, ya, oke. Bagaimana siapa yang masuk? Oh iya kamu ya. Oh, oke. Nah baik, sudah dilihat semua nilainya? Sudah. Jadi saya Bapak memberikan nilai berdasarkan hasil kerja. Nah baik, anak-anak kami kelas 9 mungkin ya di kesan berguna
dalam kehidupan Kita. Ya, jangan lupa tetap belajar. Jangan sebelum Bapak keluar dari ruangan ini, maka saya minta satu dari siswa kami mungkin yang memimpin kita doa penutup kepada saudara anak kami Susi. Silakan. Teman-teman, kita sudah selesai proses perjalanan kepada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan Ya. Demikian dan selamat sore ya Om. Selamat siang Bapak Ibu. Ya Om, saya perkenalkan, nama saya Federni Sulu, Sarjana Pendidikan, Unit Kerja SMP Negeri 3 Mau, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Melalui kesempatan ini, saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara. Melalui hal ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan YouTube yang telah saya kirimkan dalam pelaksanaan PPL dengan judul mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra melalui cerita pendek. Demikian, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Yahoo!